teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini saya bakal membahas satu istilah yang baru, tapi cukup umum gitu. Tapi ini penting banget, terutama buat kita-kita ini yang udah belajar recovery, udah mulai no contact, atau mungkin lagi silent treatment, atau mungkin udah bener-bener ngambil keputusan untuk akhirnya ya enough is enough kayak gitu. Istilah ini disebut dengan istilah flying monkey. Flying monkey artinya monyet terbang ya, monyet terbang. Nah, kok bisa monyet terbang? Sebenarnya istilah flying monkey yang ada di dalam dunia psikologis ini sangat populer, dan dari film yang judulnya Wizard of Oz itu ada monyet yang terbang. Nah, monyet ini tuh kayak bala pasukan tentara dari penjahatnya ini, The Witch, itu untuk melakukan aksi-aksi jahatnya. Nah, kenapa dalam istilah psikologis ada istilah flying monkey yang akhirnya dipakai? Flying monkey itu apa ya? Flying monkey itu simpelnya kayak gini. Flying monkey adalah orang-orang yang dipakai oleh seorang NPD, sosiopat atau psikopat yang bertindak atas nama mereka itu sebagai perantara. Nah, misalkan nih NPD ingin melakukan sesuatu, nah dengan menggunakan flying monkey ini untuk melancarkan aksi-aksi abusive NPD itu demi mendapatkan tujuannya. Orang yang bertindak atas perantara dari seorang NPD ke suatu pihak ketiga dengan tujuan tertentu, di mana tujuan ini sesuai dengan tujuan dari NPD. Nah, tujuan ini kayak gimana gitu ya penerapan seperti biasanya? Biasanya itu dalam hal yang paling sering, yaitu dalam tahap hovering atau siklus keempat. Nah, kan misalkan nih korban udah no contact seperti itu. Nah, tentu kan seorang NPD ini dari nama disordernya aja narsistik gitu ya, gengsi banget dong kalau mau kontak atau say hello lagi atau mau nanya-nanya lagi kepada supply-nya ini. Nah, banyak sekali digunakan oleh NPD tipe-tipe covert ya, yang tipe-tipe pengecut ini dengan menggunakan pihak ketiga, menggunakan flying monkey. Nah, di dalam siklus keempat ini, untuk menyedot kembali dari namanya hover, korban yang udah no contact ini untuk masuk kembali ke siklus yang pertama lagi, kedua lagi, di value lagi, discard, dan terus kayak di recycle. Contoh-contoh hovering atau contoh-contoh penerapan flying monkey gitu ya. Ini dari pengalaman pribadi saya. Dulu waktu udah no contact sekitar 2 bulan gitu ya, masih awal-awal, 2 bulan setengah lah. Nah, tiba-tiba ada orang yang ngontek saya yang dalam tanda kutip kayak temennya dia gitulah ya, yang nawarin produk-produk tertentu, yang menyapa halo dan minta ajak ketemuan dengan penawaran-penawaran strategi marketing yang biasa diterapin gitu ya. Padahal saya biasanya udah ibaratnya ada langganan di tempat lain yang dimana dia juga udah tahu gitu. Jadi memang motivasinya untuk reconnect ya. Kemudian juga ada beberapa orang yang ngechat atau bisa juga testing the water ya kita sebutnya, itu ya bener-bener random, bener-bener ngajak kenalan, bener-bener kayak chat, nanya kabar, dan bahkan saya nggak tahu sama sekali itu siapa karena nomornya memang nggak ada, nggak kedetek, dan juga berulang-ulang gitu, nggak kita respon nanti bisa ngechat lagi gitu. Jadi saya juga tidak mau menyelidiki lebih dalam itu siapa, tapi yang jelas ketika dirunut dari orang-orang yang kita nggak tahu tiba-tiba connect itu, biasanya ada hubungan dengan NPD-nya itu. Nah, kalau memang dari sekian yang ngontek itu ya baru cuman ada 1 atau 2 orang yang bener-bener ngomong kalau memang kenal seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, jadi kalau flying monkey ini sebenarnya tahu nggak ya dia itu
jadi haremnya dari seorang NPD ini gitu kan, pertanyaannya yang mungkin timbul. Jawabannya mereka ada yang tahu, ada yang enggak. Nah, tapi sebagian besar harusnya nggak tahu, karena Flying Monkey sendiri bisa mengenal seorang NPD ini 180 derajat beda dari identitas asli yang dari sudut pandang kacamata korban, seperti itu. Cuman memang secara manipulatif seorang NPD biasanya bisa mengetret bagaimana Flying Monkey ini untuk bertindak atau berlaku sesuai dengan asas manfaat dari seorang NPD ini. Kemudian contoh paling gampang, misalkan nih dalam sebuah keluarga salah satu orang tua NPD. Nah, biasanya pasangan atau spouse-nya itu yang menjadi sumber suplainya juga sering digunakan sebagai Flying Monkey juga dalam menerapkan power dan kontrol terhadap anak-anaknya, terutama di mana anak yang golden child ini dan scapegoat ini akan sangat kentara gitu, perlakuan perbedaannya sangat kentara. Nah, kenapa saya sebut pasangan spouse-nya ini bisa dijadikan Flying Monkey juga? Karena pasangan dan spouse-nya ini yang setelah bertahun-tahun hidup bersama dan adanya polarisasi antara golden child dan scapegoat ini akan tergiring untuk ikut dalam wahana dan permainan NPD itu sendiri. Nah, contoh-contoh lain, bagaimana Flying Monkey ini secara langsung atau tidak langsung. Perannya sebagai Flying Monkey ada secara langsung dan secara tidak langsung. Yang secara langsung bisa langsung kontak secara direct, nanya, mungkin juga udah kenal sebelumnya atau mutual friend. Bisa langsung ngajak ketemu, bisa langsung dalam arti menawarkan produk tertentu, bisa juga dalam artian memberikan selamat Natal, ucapan-ucapan tertentu di hari-hari besar tertentu untuk reconnect, dalam arti menjadi perantara dari NPD-nya itu. Biasanya juga bisa sahabatnya, temannya, saudaranya, atau bagian dari keluarga yang masih berhubungan dengan NPD itu. Itu secara langsung. Tapi bisa juga secara tidak langsung. Nah, secara tidak langsung itu contohnya apa? Add sosial media, nge-like, lihat-lihat story, lihat-lihat status, jadi kayak lebih stalking kayak gitu ya. Dan juga yang secara nggak langsung bisa juga lewatin depan rumahnya, muter-muter di kompleknya, atau melihat kebiasaan dari supply yang udah lagi no contact ini. Apakah supply yang udah no contact ini udah deket belum sama cewek atau cowok yang baru, sekarang dia temennya siapa aja, kesibukannya apa, lebih dari ranah pekerjaannya mungkin. Nah, itu secara tidak langsung. Jadi banyak hal yang bisa diterapkan dalam ranah menjadi peran Flying Monkey ini, tapi tujuannya cuma satu, yaitu tujuannya lebih untuk mengedepankan tujuan dari NPD yang biasanya untuk menyedot kembali supply-nya supaya masuk ke dalam rak supply untuk menghasilkan fuel. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jadi kenapa ya kok orang NPD ini membutuhkan yang namanya Flying Monkey gitu ya? Ya, nomor satu jawabannya adalah gengsinya selangit gitu. Jadi mereka membutuhkan kaki tangan atau pihak ketiga untuk melakukan hal-hal yang dimana dia nggak bisa kuat untuk nahan gengsinya. Poin nomor 2, takut, pengecut. Pengecut dalam artian apa? Kalau misalkan testing the water, artinya kan bisa ditanggapi oleh korban dengan positif, atau bisa juga korban atau supply-nya udah malas gitu, udah enough is enough dengan segala wahananya. Apalagi korban-korban atau supply yang udah pada nonton video ini, pasti dong karena udah tahu adanya siklus keempat, jadi kita bisa lebih berhati-hati seperti itu. Kemudian yang nomor 3, karena mereka sebenarnya adalah rapuh. Rapuh artinya apa? Mereka tidak bisa menghadapi sesuatu yang real gitu. Ibaratnya kalau bahasa gampangnya nggak bisa gentleman gitu loh. Kalau misalkan dia memang bertanggung jawab dan memang ingin menjalin hubungan yang serius, pasti dia
ibaratnya akan lebih komit kayak gitu. Cuman karena disordernya ini tidak memperbolehkan dia untuk seperti itu, maka dia akan terus bersifat rapuh, gengsi, dan menggunakan cara-cara yang pengecut. Nomor 4, takut ditolak. Ya, kenapa kok kan bisa ditolak? Artinya ketika korban atau supply-nya jawabannya ketus atau bahkan nggak dibalas sama sekali, itu bisa menimbulkan injury bagi orang-orang NPD yang rapuh ini. Kemudian yang kelima, mereka itu cuman ngetes aja gitu. Kalau misalkan kalian pernah dikontak sama NPD ini, kalian nggak balas, terus ngetes. Tapi kalau misalkan yang kontak orang lain, mungkin balas atau enggak. Kemudian poin yang selanjutnya, bisa karena mereka lack of supply. Lack of supply karena apa ya? Karena dalam kondisi tertentu mungkin kalian udah lost contact, mereka belum dapat supply yang baru, jadi mereka kekurangan supply, kekurangan fuel yang harus memancing kembali reaksi emosional dan merecycle supply-supply yang terdahulu. Jadi semua alasan yang digunakan untuk menjalankan aksi melalui via Flying Monkey ini biasanya sesuai dengan asas manfaat dari NPD itu untuk apa? Mencari fuel, testing the water. Karena mereka memiliki kekurangan-kekurangan yang udah saya sebutin tadi. Kemudian selanjutnya, terus kita jadi supply atau ex korban ini, apa yang kita harus lakukan terhadap Flying Monkey ini? Ngeresponnya kayak gimana gitu. Kalau dari saya sih, kita harus bisa juga pintar-pintar membaca Flying Monkey mana yang memang sama sekali blindly kayak jadi harem dari NPD ini, ya kayak kebodi cucuk hidung gitu ya, melakukan apapun walaupun dia tahu atau nggak tahu. Kalau misalkan dia memang udah blindly menuruti seluruh apa yang dikatakan oleh atau disuruh dari NPD itu, lebih baik kita ignore, abaikan, nggak usah respon. Kita tentu nggak kekurangan temen untuk harus punya temen yang menjadi kaki tangan seorang NPD, apalagi yang berhubungan atau berkaitan langsung dengan kita. Kemudian kita juga bisa menilai Flying Monkey nggak semuanya itu blindly, artinya memang mereka hanya sekedar pengen bantu aja, tapi sebenarnya mereka nggak tahu apa yang sedang mereka lakuin, karena mereka tidak diceritain the big picture oleh seorang NPD ini kan. Ketika kita masih menilai seorang ini masih bisa berpikir jernih, artinya masih punya conscience, masih oke, kita bersifat netral aja sama mereka. Netral dalam artian apa? Kita tidak menjauhi, tidak memusuhi, netral aja, biasa aja. Tapi kalau mereka sudah mulai membahas tentang NPD atau mantan kita atau orang-orang NPD yang sedang kita jaga jarak atau no contact seperti itu, lebih baik kita tidak merespon. Tapi bukan berarti kita memusuhi atau menjauhi Flying Monkey ini. Berbeda dengan Flying Monkey yang memang udah menjadi harem, tunduk, dan tidak bisa menilai mana yang realistis, mana yang nggak realistis seperti itu. Jadi kita juga harus pinter-pinter untuk memilah gitu. Tentu masih banyak kok teman-teman lain yang masih bisa berpikir jernih, artinya masih bisa membedakan, masih bisa mencerna mana yang benar, mana yang salah, seperti itu. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.